Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Fatur. Saya dari kelas S6B, NPM saya 201943500156. Di sini saya akan kuntum tentang bersuci. Bersuci atau toharoh. Dalam Islam, artinya toharoh secara bahasa adalah an-nadafatu, yang artinya bersih. Sedangkan menurut istilah syara, toharoh artinya bersih dari hadas dan najis. Sementara itu, pengertian toharoh atau toharoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah suci, bersih atau kesucian badan yang diwajibkan bagi orang yang beribadah. Sementara itu, toharo sendiri terbagi menjadi dua, yakni bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Sehingga bisa disimpulkan toharo artinya membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas. Sehingga seseorang diperbolehkan beribadah. Bersuci dari najis. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dengan tingkatan najis, yaitu ada berat, sedang, dan juga ringan. Bersuci dari hadas. Sementara bersuci dari hadas dilakukan dengan wudhu dan mandi atau tayamum bila dalam kondisi terpaksa. Apa hukum taharoh? Hukum taharoh adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Dalil tentang taharoh termasuk ayat Al-Quran dan hadis perintah berwudhu sebelum ibadah sebagaimana dikutip dari NU Online. Dalil taharoh di surat Al-Mudaththir ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 125. Wa syaibaka fatahir, artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Antahira baitiya litaifina wa aktifina wa aka isujud. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Dalil yang mendasari perintah wudhu sebelum sholat adalah surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina imanu iza kumtum ila salati fagisilu wuzukum wa adinakum ila marafiki wa hammasu biru usikum wa azarakum ilaikabir wa in kuntum zunuban fataharu wa in kuntum manda au alasa firin anza hamdum minku minagi iti aulama tumunisi falam tazidu ma'an fatayamum sa'ika taiban fasahu bi uzubikum wa aidikum min ma yudirahu alaikum min barazi walaki yuridu liyutahirakum walituma nimatu alaikum lakum tasharun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, makalah basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Dalil yang menerangkan penolakan sholat tanpa bersuci adalah Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dari hadis riwayat Muslim. Secara garis besar, toraoh dapat diartikan dengan 4 cara berikut ini. 1. Membersihkan tubuh dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam badan. Yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Yang keempat, membersihkan hati dari
selain dari Allah. Sebagaimana disarikan dari modul Ian, cara yang harus cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran tergantung kepada kuat dan lemahnya nas atau hadas pada tubuh seseorang. Bila najis atau hadas itu tergolong ringan atau kecil, maka cukup dengan membersihkan dirinya dengan berwudu. Tetapi, jika hadas atau najis itu tergolong besar atau berat, maka ia harus membersihkannya dengan cara mandi junub atau bahkan harus membersihkannya dengan 7 kali dan satu diantaranya dengan debu. Tata cara wudhu yang benar berdasarkan sunnah Rasulullah. Sebagaimana ditulis dalam halaman resmi Muhammadiyah, tata cara berwudhu secara lengkap berdasarkan sunnah Rasulullah adalah sebagai berikut. Niat yang pertama adalah niat berwudhu karena Allah semata. Sebagai pekerja hati, maka niat tidak perlu dilafalkan apabila memang tidak ada tuntunan untuk melafalkannya dari Nabi SAW. Beliau hanya menuntutkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Membasuh tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari jemarinya. Berkumur-kumur secara sempurna sambil memasukkan air ke dalam dan kemudian menyemburkannya sebanyak 3 kali. Membasuh wajah 3 kali secara merata. Membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri dengan cara yang sama. Mengusap kepala sekaligus dengan telinga, cukup 1 kali. Kepala yang dimasukkan di sini adalah tempat tumbuhnya rambut di kepala, bukan rambutnya itu sendiri atau juga bukan hanya sebagian kepala saja. Membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki sambil menyela-nyela jemari sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri dengan gerakan yang sama. Setelah wudhu, ucapkan doa setelah berwudhu, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah melakukan taraoh adalah sebelum melaksanakan sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Perintah bersuci ini mengandung hikmah atau kebijaksanaan. Setidaknya ada 4 hikmah tentang diisyaratkan taraoh. Sebagaimana disarikan dari kitab Al-Faqih Al-Manhazi ala Masadul Imam Syafi'i, karya Mustakakain Mustafa Al-Buga dan Ali Asyabi. Melakukan tarawih artinya juga merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor ataupun jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Melakukan tarawih artinya menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. Menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Dalam sholat, doa, dan munajatnya seorang hamba memang sebagaimana harusnya suci secara lahir dan juga batin, bersih jasmani dan juga rohani, karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Melakukan tarawih artinya juga upaya menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seorang dari terserangnya penyakit. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu, tidak salah pepatah mengungkapkan kebersihan adalah pangkal dari kesehatan, atau kebersihan adalah sebagian dari iman. Anjuran untuk membersihkan badan, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan juga kedua kaki berkali-kali saban hari relevan dengan kondisi aktivitas manusia. Sebab anggota tubuh itu termasuk yang paling sering terpapar oleh kotoran. Demikian penjelasan tentang materi Torah atau bagaimana mensucikan tubuh dari kotoran dan juga najis. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.